Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rita selaku moderator. Mungkin kalau tadi ini teman-teman yang offline maupun rekan-rekan yang sudah join via Zoom sudah mendapat pencerahan terkait kira-kira tantangan atau peluang yang ada di MENA tadi itu jika ekspor kan seperti apa. Nah, saya itu tadi pagi dicat banyak pelaku UMKM Pak sama rekan-rekan Yap. eksportir. Mbak Mega ini saya ikut join Zoom, bisa nggak ya ikut business matchingnya kayak gitu. Nah, ini sepertinya memang rekan-rekan yang ada di Zoom itu cukup bervariatif kayak gitu. Ada yang memang sudah beberapa ikut EI juga kemarin, ada juga yang memang baru mulai ekspor juga, ada banyak juga yang pelaku UMKM, sehingga untuk mengecilkan gap gitu antara informasi yang disampaikan Pak Dede, ini saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran strategi ekspor UMKM. Ini mungkin bisa berguna bagi yang masih mau ekspor begitu ya. Oke, mungkin bisa next. Ya, ya ini oke. Jadi fakta UMKM di Indonesia itu bahwa UMKM di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2024 jumlahnya itu cukup sangat banyak sekali. Ada 65 juta. Mulai dari sektor mikro, kecil, menengah itu banyak sekali kayak gitu. Dan itu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tapi permasalahannya adalah dengan peluang yang mungkin cukup besar untuk ekspor tadi, yang berhasil ekspor itu hanya 16%-nya saja. 16%-nya saja dari 65 juta. Bisa dibayangkan, mungkin rekan-rekan yang sudah pernah ekspor, baik yang di Zoom maupun yang datang secara offline, kemudian bisa ekspor, itu sebenarnya sudah masuk persentase kecil yang luar biasa. 16% itu sedikit sekali, bahkan belum separuhnya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin kalau tadi dibahas tantangan yang ada, mungkin next. Tantangan yang ada kalau kita mau ekspor ke MENA ya. Nah, ini kita coba bahas nih ya, tantangan dan peluang UMKM kalau mau ekspor. Ini kira-kira apa aja nih tantangannya? Oke, yang pertama pasti paham bahwa ada legalitas dan regulasi ini yang banyak yang tidak tahu. Saya punya produk nih, terus kalau mau ekspor, gimana ya caranya? Dimulai dari mana? Dimulai dari mana ini pertama yang menjadi tantangan khusus kayak gitu, yang selalu dirasakan sama pelaku usaha. Kemudian berikutnya ada masalah keterbatasan akses pembiayaan. Saya bisa bikin produk sesuai dengan standarisasi ekspor. Permasalahannya, kalau mau meningkatkan kualitas produk untuk ekspor, itu butuh biaya. Nggak ada ini modalnya. Terus gimana? Nah, ini tantangan yang biasanya selalu ada. Yang kedua, yang ketiga masalah standarisasi produk. Standarisasi ini banyak, ada packagingnya, ada standar informasi yang mungkin harus ada di dalam kemasannya, standar produknya. Kita mau ke negara A itu akan berbeda dengan standar yang ada di negara B kayak gitu. Jadi itu juga kemudian mempengaruhi bagaimana kemudian sumber daya manusia yang ada di UMKM Indonesia ini terampil atau tidak cukup terampil, memiliki pengetahuan yang lebih terkait ekspor atau tidak, memiliki pengaruh yang cukup besar. DM yang terampil ini kaitannya dengan apa lagi? Kira bahasa. Seringkali saya bilang di kelas saya sendiri, kalian mau pakai bahasa kalbu, mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mereka nggak akan paham dengan bahasa kalian. Jadi masalah bahasa Inggris itu faktor yang tidak bisa dihindari. Kayak gitu ya. Jadi itu wajib bisa. Dan ini tantangan berikutnya. Banyak pelaku UMKM, produsen, punya pengetahuan, mungkin sedikit mengetahui bahasa kayak gitu, atau sebaliknya. Jadi ini tantangan berikutnya. Kemudian kurangnya informasi pasar. Saya punya produk nih, tapi kira-kira produk saya itu cocoknya masuk ke mana? Misalkan begini, ada barang nih ya, impor masuk ke Indonesia. Saya tembak aja nih, saya mau masuk ke Indonesia. Sepertinya Indonesia itu butuh spare part mobil.
Dia berusaha mengencangkan promosinya itu di wilayah yang nggak terlalu banyak penduduknya punya kendaraan. Sama-sama Indonesia. Akhirnya promosinya tidak menjadi efisien. Nah, gimana caranya bisa mengetahui, oke, sepertinya skor tertinggi ini ke Libya nih. Itu tadi soal apa oil gitu ya, atau mungkin produk-produk makanan. Tapi ini tepatnya di sebelah mananya? Yang membutuhkan ini siapa? Nah, itu butuh pengetahuan yang lebih dengan mencoba untuk mencari informasi lebih. Ini juga banyak keterbatasan terkait ini. Saingan global, ini juga jadi masalah karena harga-harga ekspor yang ada di Indonesia itu masih juga banyak yang kalah bersaing dengan beberapa negara lainnya di sekitar. Sehingga ya tadi persaingannya cukup ketat. Bukan masalah cuma, tapi masalah akses pasar. Saya punya barang yang potensial produk ekspor nih. Gimana saya itu bisa mendapatkan atau terkoneksi dengan calon buyer di luar negeri? Ini juga nggak mudah. Mau cari di mana kalian? Bisa kok kayaknya pakai Facebook. Bisa kok kayaknya pakai TikTok. Nah, tapi kemudian ada masalah berikutnya. Betulkah itu kemudian calon buyer? Jangan-jangan scam. Ini yang sering jadi masalah. Jadi beberapa hal tadi itu sering menjadi tantangan yang lagi-lagi ujungnya adalah masalah bagaimana kemudian UMKM ketika mau ekspor maka dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kapasitas lebih. Nah, ini tantangannya. Tapi ketika ada tantangan pasti ada peluang. Gimana nih kendalanya kok banyak banget? Nah, peluangnya ini kemudian kita paham bahwa proses digitalisasi itu saat ini itu cukup pesat ya perkembangannya. E-commerce untuk global itu pun juga cukup banyak. Ada B2B e-commerce, ada B2C e-commerce, business to business e-commerce itu juga ada kayak gitu. Ada Alibaba ada, kemudian ada Triki ada, banyak. Gimana kita mengetahui mana kemudian e-commerce tadi yang paling efisien misalkan? Ya lagi-lagi harus ada kemauan untuk mencari tahu lebih. Saya tuh sering ketemu dengan beberapa teman itu memiliki potensi produk ekspor yang cukup baik kayak gitu. Bisa di-upgrade sedemikian rupa. Tapi ketika saya mencoba untuk berbincang lebih jauh, itu ternyata kurang ada semangat untuk mencari informasi atau belajar mengupgrade diri agar mampu untuk melakukan ekspor sendiri gitu. Jadi itu peluangnya itu mungkin bisa dimanfaatkan. Di Indonesia, akses digital atau e-commerce itu bisa pakai INA ekspor juga. INA ekspor salah satunya. Itu seharusnya mudah. Kemudian ada minat yang tinggi pada produk unik atau lokal di Indonesia. Handicraft itu cukup banyak juga ekspor ke sana. Eropa itu cukup banyak. Pelepah pisang yang mungkin di sini itu dibuang begitu saja ke sampah aja banyak yang ekspor gitu ya, pelepah pisang gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sepele di sekitar kita itu bisa menjadi uang kayak gitu. Cuman tinggal ya kita mau mencari tahu apa enggak kayak gitu aja sebetulnya peluangnya. Banyak peminatnya. Kemudian ada kemitraan strategis. Tadi mungkin Pak Dede sudah coba menjelaskan gitu bahwa ketika kemudian ada kendala-kendala tadi, sebetulnya beberapa lembaga pemerintahan itu sudah memiliki fungsi untuk fasilitator. Ada ITPC, ada Atasa Perdagangan, atau Dinas Perdagangan itu banyak. Ada Dinas Koperasi UMKM, itu banyak. Mereka memberikan pelatihan-pelatihan secara gratis, tidak berbayar. Banyak, tapi orang juga yang nggak tahu bahwa ada pelatihan-pelatihan itu. Kenapa kok bisa begitu? Nah, jadi mungkin bisa teman-teman mulai sekarang kalau ingin mencoba untuk memulai ekspor itu coba berusaha untuk mencari informasi lebih. Karena sebetulnya fasilitas itu ada cukup banyak kayak gitu. Kemitraan strategis ini termasuk diantaranya kemudian kalau eksportir mungkin dengan forward company salah satunya. Mungkin kalau eksportirnya bukan eksportir produsen, berarti kemitraan itu dengan para produsen. Jadi banyak rangkaian sebetulnya di dalam proses ekspor ini tadi.
Kebijakan pemerintah ini juga cukup banyak ya yang sebetulnya sudah memudahkan. Seperti jika teman-teman mungkin baca gitu, ada apa LPI itu ada fasilitas untuk pembiayaan ekspor. Walaupun mungkin ada beberapa prosedur yang harus dilalui, tapi itu ada gitu untuk mendukung ekspor UMKM Indonesia. Mungkin bisa next. Ya, oke. Ini beberapa strategi pemasaran ekspor, walaupun sebetulnya masih banyak strategi lainnya, cuman ini yang paling sering harus digunakan gitu ya. Beberapa di antaranya adalah inovasi dan adaptasi produk. Inovasi itu apa sih? Inovasi itu kan proses terciptanya sebuah produk yang menghadirkan sesuatu yang baru. Jadi lain daripada yang lain, kayak gitu ya. Ini yang pertama. Untuk diferensiasi produk saja, agar kita tuh punya daya tarik yang lebih produk kita. Nggak usah kita ngomong ekspor, ngomong produk domestik aja saingannya banyak banget. Gitu. Jadi harus ada lain daripada yang lain. Ini PR banget sih memang. Ya. Contohnya misalkan ada jahe, kita mau ekspor jahe aja tuh, kendalanya banyak. Tapi ternyata jahe itu kan bisa dibuat bubuk yang mungkin lebih bisa tahan lama, yang lebih mudah packagingnya, yang mungkin lebih bisa awet gitu ya untuk sampai ke negara tujuan kayak gitu. Dan meminimalisir resiko-resiko lainnya kayak gitu. Itu salah satu contoh inovasinya. Inovasi. Adaptasi itu apa? Tergantung negara tujuan kalian itu ada di mana. Apakah kemudian mengekspor baju ke Eropa itu akan sama dengan baju di Singapura misalkan? Apakah kebutuhan yang ada di Timur Tengah soal produk garment, apakah sama dengan kebutuhan yang ada di Eropa? Beda. Saya sendiri pernah melakukan ekspor ke beberapa negara untuk baju kayak gitu ya. Ketika mencoba untuk masuk ke Eropa, ternyata ada standarisasi yang harus dipatuhi. Semuanya harus eco-friendly plastik untuk plastik yang akan digunakan. Nah ini ada kok banyak plastik yang terbuat dari ubi-ubian. Itu ada. Jadi hal yang seperti ini yang mungkin bisa dikategorikan dari adaptasi tadi. Jadi tiap negara itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya ada standarisasi produk. Ini berkaitan dengan sertifikasi yang mungkin dibutuhkan di negara tujuan. Misalkan ketika kemudian kita mau mengekspor produk makanan, pertanian, buah-buahan gitu ya, beberapa negara itu akan berbeda ketika akan masuk membutuhkan GACC. Dan GACC ini ngurusnya, Masya Allah, itu PR tersendiri. Saya itu kapan GACC untuk komoditas tentu gitu ya. Itu juga susahnya minta ampun karena kan harus per komoditas kayak gitu. Jadi seperti itu. Atau mungkin produk makanan minuman ada HACCP kayak gitu. Jadi itu sertifikasi apa yang berkaitan dengan standarisasi yang harus dipenuhi. Biayanya pun juga lumayan sih. Kemudian ada promosi produk. Promosi produk ini sebenarnya ini adalah upaya gitu ya untuk bisa mempersuasi pembeli untuk bisa beli produk kita kayak gitu. Banyak tadi yang mungkin ada Trade Expo Indonesia itu tuh salah satunya. Jadi mengikuti pameran dagang, entah itu yang diselenggarakan di Indonesia ataupun yang di luar negeri. Bisa juga melalui networking yang kalian miliki juga bisa kayak gitu. Jadi itu beberapa di antaranya. Kalau Indonesia juga ada diaspora kayak gitu di beberapa negara, banyak negara itu bisa menggunakan itu. Gimana caranya terhubung? Ya mencari tahu untuk bisa terhubung. Kadang yang menjadi kendala rekan-rekan UMKM itu untuk bisa memulai ekspor adalah punya imajinasi, punya impian, tapi kurang proaktif gitu untuk bergerak mencari tahu informasi kayak gitu, kemudian membangun hubungan dengan relasi-relasi yang baru. Itu mungkin salah satu yang jadi PR. Kemudian ada digitalisasi global. Ini yang tadi bahwa itu lumayan untuk bisa mempermudah melakukan riset pasar gitu ya. Ini banyak banget yang tadi saya bilang ada Alibaba, ada Ina Export gitu ya, ada yang memang itu berbayar kan ya Bu Rita. Banyak yang berbayar gitu untuk yang premium. Tapi ada beberapa itu
Kalau kita mau yang standarnya aja itu nggak bayar gitu. Iya, kayak gitu. Oke, itu kemudian yang berikutnya ada kemitraan dan kolaborasi strategis. Sebetulnya kemitraan ini dan kolaborasi ini itu adalah salah satu cara untuk bisa mewujudkan ekspor itu sendiri. Kalau saya sendiri, saya itu selalu ini Burita, apa? Selalu mengingatkan pada diri saya sendiri gitu ya, bahwa manusia itu kan cukup terbatas gerak, kapasitasnya cukup terbatas. Dan kita harus mengakui bahwa kita punya kelebihan dan kelemahan. Sehingga apa yang menjadi tantangan, yang menjadi halangan buat para UMKM untuk bisa ekspor, itu yang kemudian harus dicari tahu. Berarti kolaborasinya ini harus dengan siapa? Karena ketika menjadi produsen, kemudian menjadi eksportir sendiri, kemudian menjadi bagian lain dari rantai untuk ekspor ini, itu PR-nya cukup besar dan cukup banyak. Kayak gitu. Tidak semuanya bisa melakukan atau menjadi eksportir produsen, jadi memproduksi kemudian mengekspor sendiri, itu nggak semuanya juga mampu kayak gitu. Jadi kolaborasi dan kemitraan itu kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekspor. Termasuk ada tadi ada ITPC, kemudian forwarder, terus kemudian ada di Sprindak info-info yang mungkin bisa didapatkan dari dinas-dinas. Atau misalkan online, itu mungkin bisa pakai trade map kayak gitu ya, dianalisa sendiri gitu, coba cari tahu sendiri. Ke negara sini itu kira-kira ekspor besarnya apa? Produk saya ini ada nih bumbu pecel, sepertinya ini bisa ke sini, bisa dicek sendiri kayak gitu. Nah, kira-kira begitu. Untuk slide berikutnya ada ya? Nggak ada ya? Habis sepertinya. Nah, oke. Sebelum saya mengakhiri untuk presentasi saya, mungkin saya bisa minta tolong diputarkan video tadi yang itu tadi. Ini saya mau sedikit memberikan gambaran bahwa salah satu hal yang mungkin harus dipersiapkan untuk memulai ekspor tadi itu seperti ini. Sebentar. Unggul Persada National Company, which was established in 2010. We specialize in manufacturing high quality t shirts and polo shirts, founded by the imagination of a journey to colorize the world's fashion sense with the warmth and temperance of love as it is. We are here to fulfill your needs by giving t-shirts as a luxurious gift, but not excluding the essence of warm love that cannot be demonized or substituted. We emphasize creating simple and luxurious t-shirt designs that carry the essence of a joyful and loving spirit. We have experience in the fulfillment of your product requirements with the best result. Can also send your favorite design here. You can contact us to fulfill your customized t-shirt as you wish. Imbued with all capability to make customized t-shirts or shirts, each of them was made not only as casual clothing but as the timeless art piece. Autism is fully committed to creating home-done products with authentic taste through high-quality craftsmanship and attention to detail. Every stitch, every fabric choice, and every design element is carefully curated to ensure a flawless fit. Feel the softness of the fabric made of 100% cotton that is comfy on your skin. Enjoy the sturdiness of the t-shirt from every knit stitch and dye fabric that is both safe and comfortable to wear. Her hexagonal primary packaging, along with a gift card, would resonate powerful, cherished memories, love, and wishes.
experience the beauty of presenting autism as a gift to your loved ones. It gives our particular value as exquisite, uniquely designed, and hygienic packaging. Autism is a memorable and unforgettable gift. Express your affection to your loved one with a unique level of elegant luxury designs from Artisan as a gift. Let's spread Artisan to the world. Oke, cukup Mas. Jadi video tadi itu yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kemudian bahwa video yang seperti ini itu salah satu hal yang wajib dimiliki sebetulnya untuk para eksportir selain katalog produk. Ini penting karena kalau seandainya dilihat video tadi sepertinya sepele ya, padahal itu nggak sepele. Karena pertama, misalkan, oke, kaos kita susah nih kalau mau ekspor. Ya sudah, berarti yang ditembak inovasi produknya. Oh, bentuknya gift aja. Ternyata memang itu banyak yang minta untuk ekspor karena gift-nya tadi. Salah satu contohnya, video ketika membuat itu pun juga kadang-kadang teman-teman itu tidak memperhatikan apa ya standarisasi. Karena misalkan, oh ternyata itu apa ya tidak menggunakan sarung tangan. Padahal mungkin di Eropa itu benar-benar diperhatikan. Oh harusnya pakai sarung tangan standarnya. Hal-hal yang seperti itu kemudian yang di dalam setiap detail siapan KM itu ingin ekspor itu harus diperhatikan. Masalah bersihan, masalah kemudian apa standarisasi ya untuk packagingnya, dalam prosesnya, dalam persiapan produknya itu perlu diperhatikan dan dipersiapkan agar lebih mudah untuk menjangkau pasar ekspor. Mungkin itu aja dari saya, Bu Rita. Saya kembalikan ke moderator.